satu hal yang harus kita punya ketika mau masuk jurusan IT itu. Halo, perkenalkan, nama saya Jonathan Krisna. Saya mahasiswa LIKMI angkatan tahun 2020, jurusan Teknik Informatika dengan bidang minat rekayasa perangkat lunak. Ceritain dong kenapa akhirnya pilih ke LIKMI setelah SMA. Ketika saya SMA itu, jadi ada expo di sekolah saya. Saya SMA di SMAK Penabur Cirebon. Di situ ada expo dari beberapa perguruan tinggi swasta. Dan di mana di situ memang banyak banget perguruan tinggi swasta. Dan dari sekian banyak perguruan tinggi swasta yang saya datengin, stand-standnya, kampus lain menawarkan beasiswa tapi dengan ketentuan yang sulit banget. Jadi saya tertarik, jadi saya langsung ambil aja. Apa yang kamu rasakan setelah dapat beasiswa tersebut? Dibilang membantu secara ekonomi pasti ya, dibilang bangga karena bisa mencapai itu ya pasti. Karena kan seenggaknya bisa pamer gitu, oh gue dapat beasiswa gitu, dan suatu kebanggaan sendiri gitu. Sejauh ini, kuliah di LIKMI apa yang kamu rasain? Kuliah di LIKMI itu rasanya enjoy ya, dari sisi belajarnya bersama dengan dosennya juga sangat dekat dengan mahasiswanya, jadi benar-benar tidak ada jenjang antara dosen dan mahasiswa. Lalu dari segi kita dengan sama teman-temannya, dari situ juga kita jadi nggak ada yang bikin game, bikin kelompok gitu, semua itu saling menyatu gitu. Dan juga dari segi kurikulumnya juga tidak memberatkan mahasiswa gitu, jadi saya pribadi sendiri juga bisa untuk melakukan hal-hal lain di luar aktivitas hanya untuk belajar di kampus gitu. Dan itu tidak mungkin dilakukan jika memang kurikulumnya itu tuh berat gitu, tidak memberatkan tapi juga tidak memberi kesan remeh terhadap mendapatkan gelar sarjana gitu. Menurut kamu susah nggak kuliah di LIKMI? Dibilang susah sih enggak ya, karena kalau kuliah jurusan IT itu dibilang harus pintar, enggak. Saya lihat bahwa yang pintar itu pasti kalah ya sama orang yang mau bekerja keras, mau yang belajar. Tapi memang satu hal yang harus kita punya ketika mau masuk jurusan IT itu, kita tuh harus memiliki ketekunan dan juga mau bangkit dari kesalahan. Karena jadinya kita harus belajar dari kesalahan sendiri, di mana kita harus troubleshooting sendiri istilahnya. Jadi kita harus dedikasi yang kuat, ketekunan yang kuat, sehingga kita ketika dihadapi suatu masalah-masalah tersebut, kita bisa bangkit lagi dan mencoba lagi gitu. Apa momen bahagia yang kamu rasakan selama berkuliah di LIKMI? Waktu itu lagi kuliah tentunya bersama dengan dosen. Nah, ketika lagi kuliah itu, memang saya juga sedang mengerjakan sesuatu memang yang di luar dari yang dipelajarkan di mata kuliah tersebut, yang disebut reverse engineer. Nah, di situ saya lagi stuck karena saking frustasinya di mata kuliah itu. Saya sampai nanya ke dosennya. Saya terus terang awalnya saya kira ini kayaknya nggak bakal dijawab karena benar-benar nggak ada hubungannya sama mata kuliah yang lagi dijelaskan oleh dosen tersebut. Tapi ternyata dosennya juga tertarik dengan apa yang saya gitu, jadi kita bisa diskusi bareng di situ gitu, sampai kadang-kadang ditanyain di mata kuliah berikutnya. Dan di situ saya senang banget, kayak wah ternyata dosen di LIKMI itu bisa ya diajak diskusi gitu, bahkan untuk hal-hal yang bisa dibilang pada saat itu tidak diajarkan gitu. Jadi saya belajar banyak pada saat itu. Hal apa yang pernah kamu buat di LIKMI dan itu membanggakan untuk kamu? Jadi waktu itu saya pernah ikut seminar, nama event ini T20, itu membahas tentang cyber security threat di yang sedang kita hadapi untuk era globalisasi. Nah, di situ saya tentunya membawa nama STIMIK LIKMI karena ketika mendaftar harus menyertakan ini job occupation dan juga asal dari kampusnya. Di situ saya menanyakan untuk urusan fingerprinting, di mana fingerprinting itu merupakan salah satu solusi untuk mencegah adanya botnet untuk di internet. Ini memang yang saya pelajari di LIKMI. Ketika saya menanyakan hal itu dengan membawa nama STIMIK LIKMI itu, saya sampai dipanggil sebagai seorang dokter. Itu saya juga kaget gitu, kenapa saya bisa sampai dipanggil dokter, padahal yang saya tanyakan itu yang dipelajari di sini, dan memang itu yang membuat saya penasaran apa yang untuk hal itu lebih lanjut. Jadinya
apa yang saya pelajari di kampus itu sampai dikenalkan ke yang lain, dan itu seolah-olah bahwa itu sesuatu yang tidak sembarang orang tahu gitu, padahal itu memang yang diajarkan di sini. Apa mata kuliah favorit kamu? Ada satu mata kuliah yang ketika saya jalani di semester 3 kemarin, yaitu namanya pemrograman berorientasi objek. Dan di situ kita diminta untuk membuat aplikasi-aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan IDE NetBeans. Dan yang membuat saya tertarik dengan mata kuliah itu, saya senang ketika di akhir mata kuliah dosennya itu berkata untuk menugaskan untuk ujian akhirnya itu kita membuat suatu aplikasi atau sebuah game dengan menggunakan bahasa konsep yang kita buat sendiri gitu. Dimana untuk pembuatan game ini kita harus belajar kembali mengenai Java FX namanya. Saya senang. Kenapa? Karena dengan adanya tugas ini, jadi kita seolah-olah dikenalkan dengan dunia kerja. Dan saya jadi belajar banyak, oh seperti ini cara belajar sendiri, oh seperti ini caranya kita menyelesaikan masalah sendiri tanpa istilahnya holding hand. Hal apa dari dosen di LIKMI yang menginspirasi kamu? Ada satu perkataan dosen yang selalu saya ingat sampai sekarang itu dia mengatakan hal ini ketika saya masih semester 1, masih mahasiswa baru, tapi sampai sekarang saya masih ingat. Dan dia mengatakan bahwa intinya kalau kita namanya juga masih kuliah, masih mahasiswa ya, kita harus namanya juga mahasiswa yang mengalami kesalahan ya wajar. Kalau misal udah bener semua 100% perfect, ya ngapain kuliah, ngapain jadi mahasiswa, langsung aja kerja gitu. Dan itu memang nge-stuck di saya gitu, bahwa iya saya itu kan masih belajar, masih jadi seorang pelajar, masih jadi seorang mahasiswa. Ya wajar saya melakukan kesalahan, belajar. Dan juga wajar saya menanyakan hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya ke dosen atau ke teman-teman gitu. Hal apa yang kamu syukuri ketika sudah kuliah di LIKMI? Hal yang saya syukuri masuk LIKMI itu tuh yang ada dua. Yang pertama itu kurikulumnya up to date. Karena saya punya teman yang dia kuliah di kampus lain. Saya rasa kurikulumnya dia nggak up to date ya, dalam artian dia tidak mencerminkan dunia kerja yang seutuhnya. Dia belajar hal-hal yang menurut saya sudah ketinggalan zaman. Di LIKMI untungnya up to date, saya baru mengalami perubahan kurikulum, dan tentunya di perubahan kurikulum ini mata kuliah yang tidak mencerminkan ketika nanti di dunia nyata dihapus, dan mata kuliah tersebut digantikan oleh mata kuliah yang memang dibutuhkan ketika nanti saya sudah masuk ke dunia kerja. Dan itu saya bersyukur masuk ke LIKMI. Dan yang kedua, karena di LIKMI itu kurikulumnya tidak terlalu berat, di mana tugas juga tidak gila-gilaan, belajarnya juga santai gitu ya, tapi juga berbobot. Saya jadi bisa mengejar hal-hal di luar kuliah gitu, jadi ada yang namanya work-life balance lah. Dan saya bersyukur saya bisa masuk ke LIKMI, bisa merasakan lingkungannya seperti ini. Thank you semuanya, bye!